Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, Leicester City pinjam Cengiz Under dari AS Roma. Cengiz Under telah resmi berganti kostum untuk musim 2020-2021. Dia hengkang ke Leicester City dari AS Roma dengan status pinjaman. Leicester City Football Club telah menyetujui persyaratan dengan AS Roma untuk peminjaman pemain internasional Turki Cengiz Under hingga akhir musim. Tulis pernyataan Leicester di situs resmi klub. Keputusan Cengiz Under untuk mau dipinjamkan ke Leicester tentu saja menjadi langkah yang bagus. Bersama The Foxes, dia besar kemungkinan bisa mendapatkan menit bermain yang baik. Dan jika tampil bagus, klub asuhan Brendan Rodgers tersebut bisa membuat statusnya menjadi permanen di akhir musim. Apa alasan Bale balik ke Tottenham? Gareth Bale menyebut Jose Mourinho ikut berperan besar untuk kepulangannya ke London Utara. Peluang untuk dilatih Mourinho tak bisa dilewatkan begitu saja oleh pemain berusia 31 tahun itu. Dia bicara kepada saya soal beberapa posisi yang akan saya mainkan dan jelas saya senang dengan itu, ujar Bale kepada BT Sport. Dia adalah alasan besar saya kembali ke sini. Dia tersohor dan seorang pemenang. Dia sempurna untuk Tottenham. Kami perlu meraih trofi dan dia tahu lebih baik daripada siapa saja bagaimana melakukannya. Bale tak dendam kepada Madrid. Musim terakhir Gareth Bale di Real Madrid tidak berjalan mulus hingga akhirnya dia pulang ke Tottenham Hotspur. Dengan segala naik dan turunnya, Gareth Bale menikmati perjalanan karirnya di Santiago Bernabeu. Dia tidak menyimpan dendam kepada Madrid meski musim terakhirnya mengecewakan. Saya menikmatinya, saya suka tinggal di sana, ujar Bale kepada BT Sport. Ada naik dan turun di setiap klub. Kemanapun Anda pergi, periode naiknya benar-benar tinggi dan turunnya sangat rendah, tegasnya. Menanti kiprah trio Basoka, Bale, Son, dan Kane. Kolaborasi dari Son dan Kane memang sudah tidak diragukan lagi di kancah Premier League. Ditambah pasukan Jose Mourinho juga baru saja memulangkan Gareth Bale dari Real Madrid. Perpaduan Bale, Son, dan Kane berpeluang membentuk trio berbahaya di lini depan The Lily Whites. Kane sebagai ujung tombak kemungkinan bakal diapit oleh Son di sisi kiri dan Bale di sisi kanan dalam formasi 4-3-3 andalan Jose Mourinho. Namun trio Basoka tampaknya tak akan bisa hadir dalam waktu dekat. Bale kini dilaporkan dalam kondisi yang tidak bugar karena cedera. Ia kemungkinan besar baru bisa membela Tottenham Hotspur pada Oktober mendatang. Arturo Vidal segera diresmikan Inter Milan. Inter Milan dikabarkan selangkah lagi meresmikan gelandang Barcelona Arturo Vidal. Vidal yang kontraknya tinggal 1 tahun lagi di Camp Nou masuk dalam daftar jual Barcelona di bawah rezim Ronald Koeman yang ingin menerapkan gayanya sendiri. Menurut Sky Sport Italia, pemain berusia 33 tahun itu segera kembali ke Serie A. Laporan tersebut mengatakan bahwa Barcelona mengizinkan pemain internasional Chili itu keluar dari Barcelona hanya dengan bandrol 917.000 pound sterling. Jika tidak ada halangan medis, Vidal akan sah jadi pemain Inter Milan dan dipertemukan kembali dengan Antonio Conte, mantan bosnya di Juventus. Kenapa Roma tak mainkan Zeko di pekan pertama Liga Italia? Di tengah rumor transfer itu, Roma malah membawa Zeko untuk berhadapan dengan Verona di laga awal Liga Italia musim ini. Striker 34 tahun itu justru tak dimainkan oleh pelatih Paulo Fonseca dan membiarkan Zeko duduk di bangku cadangan. Tanpa Zeko, Roma mengandalkan Henrikh Mkhitaryan sebagai striker tengah. Kami tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi jika Zeko bermain, kata Fonseca kepada DAZN selepas laga. Tak ada jawaban jelas oleh Fonseca terkait Zeko di Roma. Padahal pada pekan kedua, Roma berhadapan dengan Juventus di Olimpico Senin 28 September 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Juventus versus Sampdoria, Ronaldo cetak gol, Bianconeri menang 3-0.
Juventus mengawali langkah perdananya di pentas Serie A 2020-2021 dengan baik. Melawan Sampdoria di Allianz Stadium, klub besutan Andrea Pirlo tersebut meraih kemenangan dengan skor 3-0. Bianconeri berhasil membuka keunggulan di menit ke-13 lewat sepakan Dejan Kulusevski. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tim tuan rumah berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-78 lewat sontekan Leonardo Bonucci. 10 menit berselang, Juventus menutup keunggulan lewat gol sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Raihan ini membuat Juve sementara berada di urutan kedua klasemen sementara Serie A dengan 3 poin, sementara Sampdoria berada di urutan paling bawah. Liga Italia, Napoli atasi Parma 2-0. Dalam pertandingan di Stadion Ennio Tardini, Napoli mendominasi penguasaan bola. Namun tim tamu baru berhasil mencetak gol di menit ke-63 lewat aksi Dries Mertens. Ball towards Osimhen now, Mertens! Lorenzo Insigne berhasil menggandakan skor di menit ke-77. Lozano on goal and the tap in. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-0 untuk kemenangan Napoli menghiasi laga ini. Dengan kemenangan ini, Napoli meraih 3 angka pertamanya musim ini. Hasil Serie A hari ini, Genoa menang 4-1 atas Crotone, Sassuolo bermain imbang 1-1 dengan Cagliari. Nice versus PSG, pulih dari COVID-19, Mbappe bantu Les Parisiens menang. Nice versus PSG berlangsung di Allianz Riviera, Mbappe sudah pulih dari virus corona dan bisa memperkuat PSG. Ia turun sejak menit pertama dan menyumbang gol lewat titik penalti di menit ke-38. What a return from Kylian Mbappe. Angel Di Maria berhasil menggandakan keunggulan PSG di penghujung babak pertama. It would be a wonderful goal. Benitez saves, but the follow-up is in and Paris Saint-Germain. Memasuki menit ke-66, Marcos Correa berhasil memantapkan keunggulan PSG menjadi 3-0. It's Di Maria, formerly of Real Madrid, with the free kick and it's been headed in for Paris. Dengan hasil ini, PSG berhasil mengumpulkan 6 poin dari 4 laga yang sudah dimainkan di Liga Prancis musim ini. Son Heung-min hat-trick, Spurs kalahkan Southampton 5-2. Fantastic duo Harry Kane dan Son Heung-min membantu Tottenham membungkam Southampton di St. Mary's Stadium dengan skor 2-5 Minggu 20 September. Southampton berhasil membuka keunggulan di menit ke-32 melalui sepakan Danny Ings. Top for Ings, that's a good ball. Ings has scored. Tottenham menyamakan kedudukan di menit injury time babak pertama lewat Son Heung-min. Hey. Come on, Alex. They go early with the ball to Son. McCarthy did as... Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. 4 gol tambahan Spurs di babak kedua dicetak oleh Son Heung-min di menit ke-47. Springs away from Stevens and Son has scored again. Di menit ke-64. All over the top is Son in again. Flag stays down. Heung-min Son on a hat. Dan menit ke-73. And Son, who's up with him, he's worked it into Son again. I do not believe... Harry Kane menutup gol dari Lee White di menit ke-83. Here's Lamela. He shoots. It's against the post. Sementara gol tim tamu dicetak melalui titik putih di menit ke-90. Reece saved 3 of his last 5, but he's beaten here. Skor 5-2 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa Tottenham Hotspur menempati peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris sementara dengan torehan 3 poin. Sedangkan Southampton terbenam di peringkat ke-19. Chelsea versus Liverpool, The Reds menang 2-0. Chelsea tumbang dengan skor 0-2 saat menjamu Liverpool di Stamford Bridge pada laga pekan kedua Premier League Minggu 20 September. Tak ada gol tercipta di babak pertama, namun di menit ke-44, petaka datang bagi kubu Chelsea. Bek Andreas Christensen melanggar Sadio Mane. Sempat di kartu kuning, namun usai dicek VAR, hukumannya jadi kartu merah. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Di menit ke-50, The Reds berhasil membuka keunggulan melalui Sadio Mane. Lovely little wall pass. Cross to Mane!
4 menit berselang, Mane kembali mencetak gol. Skor 0-2 bertahan hingga laga usai. Chelsea will be very scared. Oh my word, what's Kepa doing? Chelsea sempat mendapatkan hadiah penalti di menit ke-75, namun Jorginho gagal menjalankan tugasnya. Penalty. Jorginho is one of the best at it, but he's been... Hasil ini membuat Liverpool menempati posisi keempat dengan 6 poin, sementara Chelsea berada di posisi ke-10 dengan 3 poin. Hasil Premier League hari ini. Newcastle kalah dari Brighton dengan skor 0-3. Leicester City menang dengan skor 4-2 atas Burnley. RB Leipzig versus Man 05, si Banteng Merah menang 3-1. RB Leipzig meraih hasil positif di Red Bull Arena dalam lanjutan Liga Jerman 2020-2021. Jamu Man 05, skuad asuhan Julian Nagelsmann menang 3-1. Di menit ke-17, wasit menunjuk titik putih setelah Olmo dilanggar oleh Leandro Barreiro. Emil Forsberg yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Di menit ke-21, tim tuan rumah berhasil menggandakan keunggulan melalui sundulan Yusuf Poulsen. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai. Mainz memperkecil ketinggalan di menit ke-48 melalui gol Jan Philippe Mateta. 3 menit berselang, Leipzig kembali memperlebar keunggulan lewat sepakan Amadou Haidara. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, RB Leipzig berada di posisi kelima dengan 3 poin, sedangkan Mainz berada di posisi ke-14 dengan 0 poin. Sementara di pertandingan lain, Wolfsburg bermain dengan Leverkusen dengan skor kacamata. Real Madrid ditahan imbang Sociedad tanpa gol. Real Madrid gagal meraup 3 angka sempurna pada laga perdana mereka di La Liga musim ini usai ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah Sociedad Senin 21 September. 4 terlalu menikmati pertandingan, Madrid akhirnya menggebrak jelang akhir babak pertama. Tapi usaha Vinicius, Benzema hingga Ramos gagal membuahkan hasil. Los Blancos meneruskan tekanan bertubi-tubi di babak kedua, tapi Sociedad berhasil meredamnya hingga akhir laga. Hasil tak menyenangkan ini membuat Real Madrid berada di posisi ke-10 klasemen sementara dengan 1 poin, sedangkan Sociedad berada di atasnya dengan raihan 2 poin dalam 2 pertandingan. Hasil La Liga hari ini. Huesca kalah 0-1 dari Cadiz. Granada menang atas Alaves dengan skor 2-1. Real Betis menang 2-0 atas Valladolid. Bikin 4 gol dan 4 assist, Son Heung-min dan Harry Kane panen rekor. Son Heung-min dan Harry Kane membuat sejumlah rekor baru dalam sejarah Liga Premier Inggris berkat performa gemilang mereka saat Tottenham Hotspur memukul Southampton 5-2 Minggu 20 September. 4 gol dicetak Son dalam laga ini dan keempatnya merupakan kreasi Kane. Ya, hat-trick gol untuk Son dan hat-trick assist untuk Kane. Kane kemudian juga mencetak gol kelima untuk Spurs. Sebagaimana dicatat Opta, Kane membuat rekor unik berkat 4 assist-nya untuk Son. Ia menjadi pemain pertama dalam sejarah era EPL yang mampu menorehkan 4 assist untuk satu pemain yang sama dalam satu pertandingan. Sementara itu, Son mencetak hat-trick pertamanya di Spurs, sekaligus menjadikannya sebagai pemain Asia pertama yang mampu melakukan torehan itu di EPL. Waktu Kepa di bawah Mr. Chelsea sudah habis. Kepa tak lepas dari sorotan atas kekalahan Chelsea atas Liverpool. Pasalnya, kiper asal Spanyol ini membuat blunder fatal yang berakibat terjadinya gol kedua dari Mane. Hal ini membuat tekanan agar Kepa tak lagi menjadi pilihan utama di bawah Mr. Chelsea semakin menyeruak. Ia sudah dikritik sejak musim lalu karena dinilai minim penyelamatan. Manajer Chelsea Frank Lampard sudah menegaskan bakal memilih Caballero untuk mengawal gawang Chelsea di laga selanjutnya saat berjumpa Barnsley di Carabao Cup Kamis 24 September. Seiring dengan keputusan tersebut, berembus kabar bahwa The Blues bakal segera menuntaskan transfer kiper Rennes, Edward Mendy ke Stamford Bridge pekan depan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!